Lukas pasal yang ke-22, di ayat yang ke-47. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tapi inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara, peristiwa ini luar biasa. Jadi waktu itu Yudas itu datang bersama dengan gerombolan yang akan menangkap Yesus, saudara. Nah, waktu Yesus ditangkap, ternyata murid-muridnya tidak terima dengan cara itu. Murid-muridnya tidak terima kalau Tuhannya, gurunya itu diperlakukan seperti itu, saudara. Mereka emosi, mereka marah, saudara. Akhirnya mereka berusaha untuk membela Yesus, mereka berusaha untuk menolong Yesus, saudara. Dan salah satu daripada murid Tuhan mengambil pisau itu, saudara, lalu telinga salah seorang yang akan menangkap Yesus itu dipotong, saudara. Tapi justru Tuhan menegur mereka. Ayat 51, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus tidak melakukan perlawanan, dia membiarkan keadaan itu terjadi. Murid-muridnya tidak terima keadaan itu terjadi. Karena memalukan ditangkap. Tapi poin penting yang saya ingin kita pelajari saat ini lewat khotbah malam hari ini, bahwa perkataan Yesus yang sangat sederhana ini, "Sudahlah itu." Udah, ayo kita lewati aja jalan salib ini. Sudah nggak apa-apa. Ini memang proses yang harus dialami. Sudahlah, memang ini keadaan yang harus dihadapi. Yeremia 18 ayat yang keempat. "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Jadi ada penjunan dan ada bejana. Dan dikatakan tukang periuk itu, penjunan itu, lihat kalau bejana yang ada di tangannya itu rusak, saudaraku. Rusak, hancur. Itu bejananya yang rusak dan hancur itu enggak dia buang. Enggak dia taruh di tong sampah, lalu dia ganti bejana yang lain, tidak. Alkitab dengan jelas bilang gini, waktu bejana tanah liat ini, tanah itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Bukan menggantikannya, tapi dia mengerjakannya kembali. Berarti bejana yang sama, yang rusak tadi, yang hancur tadi, yang gagal tadi, yang difitnah tadi, yang berantakan tadi, yang semua impiannya hancur, semua yang dia bangun hancur, semua yang dia cita-citakan impiannya hancur itu enggak otomatis langsung dibuang sama penjunannya, sama tukang periuknya. Tapi Alkitab bilang tukang periuk itu mengerjakannya kembali, diperbaiki, dibuat lebih bagus. Bejana itu gak pernah berpindah tangan, gak pernah dibuang, gak pernah dibiarkan. Tetap di tangan penjunan, tapi dia kerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
menurut apa yang baik pada pemandangannya, dia buat lebih indah, lebih bagus, lebih cantik, lebih bagus lagi bentuknya. Yang menurut dia ini bagus. Kadang-kadang waktu proses datang sama saudara, keadaannya menyakitkan, datang sama saudara, engkau dirugikan, engkau hancur, engkau difitnah, engkau dikata-katain, apa yang kau bangun diambil, apa yang kau sudah bangun dicuri, dirusak, kebahagiaanmu hancur. Mungkin kau bilang, Tuhan kenapa kayak gini Tuhan? Please, jangan berontak, jangan marah sama Tuhan, jangan langsung bilang Tuhan gak adil. Kenapa harus hancur kayak gini? Saya bangun bertahun-tahun, kenapa harus rusak? Saya masih sayang, saya masih cinta, tapi kenapa ini harus terjadi? Ini semua memalukan, menyakitkan buat saya. Mungkin kita melihat bentuknya udah gak bagus, gak ada harapan, jelek, udah gak indah lagi. Tapi saya perlu tahu dari kebenaran ini bahwa jangan lawan. Sudahlah itu. Bilang sama Tuhan, kerjakanlah apa yang baik menurut pemandangan Tuhan. Ketahui satu hal, serusak, seburuk apapun pemandangannya, bentuknya, bejana ini gak pernah dibuang. Hidupmu bisa buruk di mata orang, bisa rusak di mata orang, jelek di mata orang, gak ada bentuknya. Orang mungkin buang muka, pandang sebelah mata, bahkan menghina rupamu, bentukmu, hancurnya keluargamu, hancurnya bisnismu, karirmu, dan semua yang kau bangun, hancurnya nama baikmu. Tapi ingat baik-baik, bejana ini, hidupmu tetap ada di tangan Tuhan. Dan waktu engkau berserah sama Tuhan, dan bilang, Tuhan, lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan pandang baik. Maka engkau akan lihat, Tuhan akan mengerjakannya kembali. Tuhan akan perbaiki kembali. Dia akan buat jadi jauh lebih indah. Menurut pemandangannya. Bukan menurut kehendak saudara. Tapi kehendak dia. Dia bentuk jauh lebih indah. Jauh lebih indah. Memang waktu dia bentuk lagi itu sakit banget. Oh, itu gak menyenangkan, itu gak mengenakan buat daging, buat ego saudara. Tapi Tuhan sayang sama saudara. Tuhan akan bentuk saudara jadi lebih indah. Sebab itu kalau engkau harus melewati proses itu, mungkin dipermalukan, lewati jalan salib itu, lewati jalan yang berduri itu. Udah buka hatimu, minta Roh Kudus kasih kekuatan. Jangan bilang Tuhan lalukan semua ini, enggak. Bilang ini Tuhan, beri aku kekuatan untuk melewati ini semua. Beri aku kekuatan untuk tetap diproses oleh Tuhan. Karena satu hal yang pasti yang kau harus tahu, bahwa hidupmu tetap ada di tangan Tuhan. Tetap ada di hati Tuhan, tetap ada di pikirannya Tuhan. Dan selalu dia merancangkan yang terbaik. Jadi Tuhan bilang, sudahlah itu. Mari, mungkin berat buat saudara, saya mengerti berat. Sulit diterima dengan ego kita. Sulit diterima karena itu melukai kita. Tapi sudahlah Tuhan, lakukanlah apa yang Tuhan mau, yang Tuhan izinkan. Aku harus melewati proses ini. Dan percayalah saudara, di saat semuanya selesai, kau akan kaget, heran, wow. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita akan shock. Wow Tuhan. Ternyata hebat. Ternyata luar biasa yang Tuhan kerjakan. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Sebab itu kalau ada beberapa part bagian hidupmu yang menyakitkan, memalukan, melukai, gak enak, gak menyenangkan hari ini, udah biarkan untuk kau lewati. Please, jangan cepat marah sama Tuhan. Jangan cepat kecewa sama Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Sabar, buka hati sampai Tuhan selesai bentuk saudara jadi bejana lain yang indah menurut pemandangannya.